Saya ikut aja ke bawah udah terlanjur. Ini serem banget sih. Atau robusta. Robusta. Jadi sebenarnya untuk varian Arabica itu kita baru coba-coba aja. Itu baru coba-coba. Penanamannya juga kita kemarin pas penyemaian di 2000 penyemaian Arabica di 2020 2019-an ya. 2019. Karena kalau misalnya yang jadi patokannya ketinggian di kita kan puncak gunung aja itu cuma 900 sekian. Paling puncak sekali nyampe 1000 berapa lah, 1000 dikit ya. Sedangkan kan emang untuk Arabica kata si ahli kopi itu harus di ketinggian 1000 ke atas. Nah, jadi di kita baru nyoba-nyoba aja sebenarnya kita nanam Arabica nih, petani juga. Tapi kemudian ada juga sih sebenarnya yang berhasil, walaupun ya kita belum tahu juga sejauh mana keberhasilan versi si ahli kopi itu ya, ahli kopi tingkat persentase keberhasilannya sejauh mana gitu. Untuk biji kopinya udah pernah ini. Udah pernah dicoba waktu itu panen pertama kan si dagu itu kan sakilo ya. Gitu. Jadi masih pecicilan gitu. Terlepas misalnya itu karena memang ngurusnya emang belum maksimal secara teori gitu atau kayak gimana ya, kita juga sebenarnya karena bukan spesialis kopi ya nggak terlalu tahu juga. Nah karena memang di kopi ini sebenarnya masyarakat ini kita masih apa ya, lamun cik ieu teh mah otodidak gitu ya. Ya masih Jadi apa? Masih belajar. Boleh dikatakan konservatif. artinya masih tradisional dan belum ada campuran inovasi baru, teori-teori yang modern gitu kan gitu. Nah, kalau robusta mah ya memang dari dulu juga ada, karena dia kan nggak ringkih ya, cara pengurusannya juga nggak terlalu sulit, berbeda dengan Arabica gitu. Kalau robusta memang udah dari dulu, hanya saja memang si petani ini di proses pasca panen mereka masih apa ya, masih asal-asalan panennya. Kan kualitas kopi itu misalnya petik merahnya kayak gimana, terus merah ambilnya kalau supaya punya nilai kan dia harus ngambilnya merah semua gitu. Sedangkan si petani ini ya ngambilnya baru asal-asalan gitu, campur sama yang hijau dan sama yang rendam gitu kan gitu. Sehingga hasilnya kopinya ya dijual murah gitu, bukan dijual murah, dibeli murah ya. Kalau yang jual kan pengen mahal, cuma dibelinya murah gitu. Cuma di angka 15 ribuan kan gitu per kilo. Nah, sedangkan kalau kilo kering ya, kilo kering ya, 1 kilo kering kan cuma di angka 15 ribuan. Sedangkan kan kalau misalnya memang ini standar bagusnya grade A-nya kan, kalaupun itu robusta kan dia di angka 30 sampai 35 ribu. Kalau Arabica kan di angka 100 ribu kan gitu. Jadi gitu doang sih yang menjadi kendala. Nah, semenjak terbentuknya komunitas pemuda adat di tahun 2018 lalu, nah ini kita mencoba memunculkan kembali si kopi ini. Karena jujur, si kopi ini sempat menghilang ini ditebangin sama masyarakat. Karena tidak punya nilai jual. Mereka ganti dengan tanaman kayu yang cepat tumbuh dan kemudian bisa dijual di pasar gitu. Nah dengan kayu kan memang ya prosesnya lama, memang sampai 5 tahun, tapi kemudian petani kan bisa menjual satu kebun itu ya di angka 5 juta, 10 juta, bahkan kalau agak luas ya 20 juta nih tukang kayunya kan gitu, tukang beli kayu. Ini PA. Jadi yang membuat ini ya kopi Perusak alam. Bukan pecinta alam, bukan perusak alam. Kita rusak ditanam soalnya. Gitu ya, jadi emang tanam kemudian tanam tebang gitu ya. Nah jadi kita dari situ punya punya inisiatif gimana nih supaya kopi ini muncul, tapi kemudian petani
ya mau lagi gitu nanam kopi. Ya dengan cara tadi, dengan cara kita sedikit pelan-pelan gitu kan gitu. Kalau kopi ini kalau diurus ya keuntungannya seperti ini, dia terus menerus dan lain sebagainya. Nah, sudah mulai juga ada yang mau nanam, malah serentak dulu pas kita pembagian ini bibit, oh semuanya pada nanam, tapi kemudian ya dengan berbagai alasan ada yang diurus, ada yang tidak, sehingga masih belum maksimal juga sih sebenarnya kalaupun itu robusta. Nah, kita juga berkait dengan pengembangan kopi, ya namanya komunitas kampung kan, hanya sebatas komunitas kampung adat, kan harga roasting itu lumayan mahal. Nah, sehingga ketidaktersediaan alat roasting ini menjadi kendala tersendiri bagi kami untuk produksi kopi secara kontinu gitu. Karena kami mau roasting aja harus ke kecamatan sebelah gitu. Harus ikut ke desa Jagaraksa di kecamatan Muncan. Dan ini menjadi lambat gitu produksinya. Dan kemudian teman-teman anak-anak muda yang ngelola juga agak sedikit biasa gitulah gitu ya. Ada yang semangat membara. Gitu yang manusiawi lah ini. Ya gitu. Dan sehingga sebenarnya ini menjadi target juga bagi kami pengurus untuk bagaimana berusaha untuk di tahun ini ya kami harus bisa beli alat roasting lumayan lumayan di harga 30 jutaan kan. Kalau yang kualitasnya memang bagus. Nah, di ini kita belum sebenarnya, makanya target ya udahlah kalau gitu, karena kita jual green bean juga masih terbatas. Kemarin kita sempat jual bukan green bean ya, kopi yang sudah di roasting itu kemudian sudah jadi bubuk aja kita pasarkan di media, itu cepat. 14 kilo itu cuma 3 hari gitu ya langsung habis kan gitu. Nah, dan ini menjadi ketika kita ada yang beli lagi gitu, stoknya udah nggak ada, pasokannya udah nggak ada nih gitu, karena petaninya kan baru menanam lagi gitu ya, baru nanam lagi. Nah, maka ya udahlah kita bikin kedai aja. Kalau bikin kedai kan kita jualan per gelas aja gitu nantinya, sehingga ini nggak terlalu keteter gitu di persoalan bahan baku kalau kita jual per gelas. Kemudian secara nilai ya jual retail itu kan dia lebih tinggi kan, karena misal 1 kilo itu kan kalau kita jual 1 gelas 12 gram misalnya kan, berarti kan kita jual 5.000 aja udah berapa duit gitu, ketimbang kita ngejual misalnya bijian. Nah, upaya ini sebenarnya kita tidak, komunitas tidak ngambil bagian sebenarnya, karena target komunitas itu bagaimana angka pengangguran anak-anak muda yang lulus SMA yang tidak bisa pergi ke kota dengan kurang kemampuan, mereka bisa bekerja ya minimal ngerokok mah gitu, adalah gitu ya. Gitu, makanya ya udah silahkan dikelola. Ya memang secara pribadi saya menyarankan ke anak-anak agar bagiannya ini dari keuntungan itu ya sisihkan berapa persen dari keuntungan, ya bukan untuk kas komunitas sebenarnya, tapi keuntungan itu untuk kegiatan-kegiatan sosial. Kegiatan sosial itu ya kegiatan keagamaan lain-lain, terus membantu ketika yang sakit dan lain sebagainya, ya cari berkah lah intinya. Jadi kayak gitu. Ada Rob? Kalau misalnya di sini berarti kopinya tuh udah ada dari dulu ya? Iya, udah ada dari dulu, bahkan dulu banyak. Dulu itu banyak, semua kebun-kebun itu banyak kopi. Cuma gitu, karena memang tidak punya nilai jual, masyarakat ini kesal kan gitu. Kemudian masuklah listrik, jalan, nah gitu kan. Jadi terus serang sama zaman, sama tergerus jalan. Ya tergerus sama globalisasi gitu. Terus globalisasi, jalan masuk, mobil-mobil masuk, lalu kemudian
Nyamuk pun masuk. Wah, Kan ikut kabel nyamuk. ya, lampu masuk, kemudian masyarakat kan resah nih. Oh, misalnya ada yang beli TV, oh mungkin mau beli TV juga gitu. Jadi dijualin gitu. Yang untung siapa yang untung? Yang untung Pak RT. pengusaha. Gitu. Jadi si kopi ini ya udah gitu, ditanemin kayu, kopinya ya nggak diurus gitu, karena tidak punya nilai jual. Ini juga muncul kopi ini sebenarnya semenjak komunitas kita ini kebentuk. Oh, hidup lagi. Ya mulai hidup lagi gitu. Makanya ini ada kayak gini-gini ya. Itu sebagai upaya mengembalikan yang dulu hilang. Cuma ya karena kalau kita perhatikan dunia luar dengan persoalan kopi ini kan minuman tren gitu ya. Jadi bukan hanya kebutuhan, tapi di sebagian kalangan ngopi ini gaya gitu. Lifestyle gitu. Makanya kadang-kadang kan orang ngopi itu ya rasanya gitu-gitu juga, tapi dia ke Starbucks, ke kafe gitu. Padahal nggak suka ngopi sebenarnya asli nama gitu. Gaya doang gitu. Kebutuhan foto, Bang. Kebutuhan foto gitu ya. Nih gua nih Starbucks nih. Padahal kopinya kopi itu juga. Iya, padahal kopinya itu juga. Nah, kemudian kalau saya bandingkan juga berkaitan dengan rasa, ternyata kopi bukan sombong gitu, bukan ini apa namanya bagus-bagusin gitu. Ternyata kopi yang ada di kita, robustanya saya pikir ini lebih enak kalau menurut lidah saya gitu. Kalau menurut selera saya kan suka iseng-iseng gitu ya, main ke kafe mana, cuma mau ngebedain rasa kopi. Bukan efek life skill apa bukan lifestyle, tapi pengen ngebedain gitu rasa kopi kita nih, asli kopi kita ya, sama kopi-kopi yang katanya terkenal kan, kopi Gayo, kopi Kerinci, kopi Bandung dan lain sebagainya. Ya ternyata ya punya kita rasanya nggak kalah gitu.